Gimana kabarnya anak-anak Bunda? Bunda selalu berdoa semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kuis pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Setelah ini silahkan simak video dari Bunda ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa hak. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sudah siap? Oke deh, mari kita simak video dari Bunda berikut ini. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan membahas soal kuis matematika pada hari Kamis 16 April 2020 mengenai membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Baik anak-anak, Bunda mulai dengan data yang terdapat dalam kuis ya. Di dalam kuis ada dua data yang Bunda sajikan dengan bentuk yang berbeda. Data yang pertama adalah data hasil panen perkebunan Pak Rahmat. Bunda sajikan dalam bentuk diagram lingkaran persen. Dan selain itu diketahui pula bahwa total hasil panen di perkebunan Pak Rahmat adalah 80 ton. Kemudian data yang kedua adalah data mengenai ekstrakurikuler dari 324 siswa. Datanya Bunda sajikan dalam bentuk diagram lingkaran bentuk derajat. Baik, Bunda mulai dari data yang pertama ya, yaitu data mengenai hasil panen perkebunan Pak Rahmat. Total hasil panen di perkebunan Pak Rahmat adalah 80 ton. Nah, dari data ini kita bisa menemukan informasi data tertinggi dan data terendah tanpa harus menghitung, yaitu dengan cara melihat data dengan seksama. Nah, kita cukup melihat data dengan persentase yang tertinggi untuk data tertinggi dan data dengan persentase terendah untuk data terendah. Kita peroleh hasil panen paling banyak dari kebun Pak Rahmat adalah kopi, karena nilai data kopi adalah 40%. Nah, kemudian hasil panen paling sedikit dari kebun Pak Rahmat adalah lada, karena nilai data lada adalah 10%. Mudah bukan? Untuk selanjutnya kita akan menghitung banyaknya hasil panen cengkeh, coklat, kopi, dan lada. Ingat ya, karena data disajikan dalam bentuk persen, maka kita harus menggunakan rumus diagram lingkaran persen. Masih ingat kan? Bagus sekali. Nah, pertama kita akan mencari banyaknya hasil panen cengkeh. Nilai data cengkeh adalah 30%. Untuk itu 30% dibagi 100%, kemudian kita kalikan 80. Nah, 80 kita peroleh dari total hasil panen di perkebunan Pak Rahmat. Hasilnya adalah 24 ton. Jadi hasil panen cengkeh adalah 24 ton. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ya ke coklat. Nilai data coklat adalah 20%. Untuk itu 20% dibagi 100% dikalikan 80. Hasilnya adalah 16 ton. Jadi hasil panen coklat adalah 16 ton. Kita lanjut ke kopi. Nilai data kopi adalah 40%, sehingga 40% dibagi dengan 100%, kemudian kita kalikan 80. Hasilnya adalah 32 ton. Jadi hasil panen kopi adalah 32 ton. Yang terakhir adalah lada. Nilai data lada adalah 10%, sehingga 10% dibagi dengan 100%, kemudian kita kalikan 80. Hasilnya adalah 8 ton. Jadi hasil panen lada adalah 8 ton. Mudah bukan? Informasi lainnya yang bisa kita peroleh adalah informasi mengenai selisih dan juga jumlah.
Nah, pada kuis yang ditanyakan adalah mengenai selisih hasil panen kopi dan hasil panen lada. Sebelumnya kita telah menghitung hasil panen kopi adalah 32 ton dan hasil panen lada adalah 8 ton. Untuk itu, selisih hasil panen kopi dan lada adalah 32 dikurangi 8 sama dengan 24 ton. Nah, pada kuis juga menanyakan mengenai jumlah hasil panen cengkeh, lada, dan coklat. Hasil panen cengkeh adalah 24 ton, hasil panen lada adalah 8 ton, dan hasil panen coklat adalah 16 ton. Sehingga hasil panen cengkeh, lada, dan coklat adalah 24 ditambah 8 kemudian ditambah 16. Hasilnya 48 ton. Sangat mudah bukan? Semoga anak-anakku paham ya. Kita masuk ke data yang kedua ya, yaitu data mengenai ekstrakurikuler dari 324 siswa. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, pada data belum ada nilai data tari. Untuk itu, yang pertama kita akan mencari derajat dari nilai data tari. Caranya adalah kita perlu mengingat untuk satu lingkaran penuh, diagram lingkaran bentuk derajat adalah 360 derajat. Jadi untuk mencari derajat tari kita bisa temukan dengan cara 360 derajat kita kurangkan dengan total dari data yang telah diketahui, yaitu 160 derajat ditambah dengan 90 derajat dan ditambah dengan 70 derajat. Kita peroleh 360 derajat dikurangi 320 derajat. Nah, hasilnya adalah kita peroleh nilai data tari adalah 40 derajat. Baik, untuk selanjutnya sama dengan yang tadi, tanpa menghitung kita dapat memperoleh informasi mengenai data tertinggi dan juga data terendah. Caranya adalah dengan memperhatikan data dengan seksama. Data tertinggi kita peroleh dari nilai derajat yang paling besar dan data terendah kita peroleh dari nilai derajat yang paling kecil, sehingga kita peroleh ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti oleh siswa adalah teater karena nilai data teater adalah 160 derajat. Kemudian ekstrakurikuler yang paling sedikit diikuti oleh siswa adalah tari karena nilai data tari adalah 40 derajat. Baik, kali ini kita akan menghitung banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler teater, musik, tari, dan juga basket. Ingat ya, karena data disajikan dalam bentuk derajat, maka kita harus menggunakan rumus diagram lingkaran dalam derajat. Masih ingat kan rumusnya? Sip, bagus sekali. Nah, pertama kita akan mencari banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler teater. Nilai data teater adalah 160 derajat. Untuk itu 160 derajat dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan 324. Nah, 324 kita peroleh dari banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Hasilnya adalah 144 siswa. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler teater ada sebanyak 144 siswa. Baik, selanjutnya kita ke musik. Nilai data musik adalah 90 derajat, sehingga 90 derajat dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan 324. Hasilnya adalah 81 siswa. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler musik ada sebanyak 81 siswa. Nah, selanjutnya ke tari ya. Nilai data tari adalah 40 derajat, sehingga 40 derajat dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan 324. Hasilnya adalah 36 siswa. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler tari ada sebanyak 36 siswa. Nah, yang terakhir adalah basket. Nilai data basket adalah 70 derajat, sehingga 70 derajat dibagi dengan 360 derajat, kemudian kita kalikan dengan 324. Hasilnya kita peroleh 63 siswa. Jadi yang mengikuti ekstrakurikuler basket ada sebanyak 63 siswa. Mudah bukan?
Informasi yang lainnya yang bisa kita peroleh adalah informasi mengenai selisih dan juga jumlah. Pada kuis kita diminta untuk mencari selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari dan juga basket. Nah, sebelumnya kita telah menghitung banyak siswa yang mengikuti ekstra tari adalah 36 siswa dan banyak siswa yang mengikuti ekstra basket ada 63 siswa. Jadi selisih banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tari dan basket adalah 63 dikurangi dengan 36. Hasilnya adalah 27 siswa. Selanjutnya kita akan mencari jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik, teater, dan tari. Nah, kita tahu bahwa siswa yang mengikuti ekstra musik ada 81 siswa. Kemudian yang mengikuti ekstra teater ada 144 siswa dan yang mengikuti ekstra tari ada 36 siswa. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik, teater, dan tari adalah 81 ditambahkan dengan 144, kemudian kita tambahkan dengan 36. Hasilnya adalah 261 siswa. Alhamdulillah pembahasannya telah selesai. Semoga anak-anakku semakin paham ya dan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, semangat selalu anak-anakku. Di teladan semua anak hebat. Baik anak-anak, setelah menyimak video dari Bunda harap semoga anak-anakku menjadi semakin paham ya mengenai materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Baik, sebelum Bunda akhiri, tak lupa Bunda berpesan kepada anak-anakku untuk menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah dan juga murojaah. Tak lupa menjaga kebersihannya ya dan juga kesehatan. Sering-sering membantu ayah dan Bunda di rumah. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Semangat selalu anak-anakku, di teladan semua anak hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.